teman-teman semuanya, subscriber daripada Ngobduls. Hari ini saya sangat bahagia karena kalau kemarin saya ketemunya sama narasumber cowok semua ini. Nah, hari ini kedatangan ataupun kita berkunjung ke salah satu kabid kayaknya yang paling cantik ini di di Snaker Provinsi Banten. Nah, kita akan berbincang-bincang banyak persoalan penempatan pekerjaan, perluasan kesempatan kerja, karena kebetulan juga ini si ibu ini adalah spesialisnya. Kenapa spesialisnya? Karena beliau kabitnya, tentu beliau paham betul seluk beluk, pokoknya mulai dari yang paling kecil yang paling gede dia paham soal persoalan ini. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama saya juga sudah tidak sabar ini sama beliau ini. Kita sambut dulu dengan riang dan gembira kepada Ibu Yuni Setiasari. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Sehat, bahagia, apa lagi? Yang penting sehat-sehat aja. Yang penting sehat, lancar lah Iya. kerjaannya lancar. Alhamdulillah. Ibu, sebelum kita ngobrol jauh nih sama teman-teman Ngobduls, Ibu boleh perkenalan dulu sesinya. Kita ngobrol santai, Ibu boleh perkenalan, Ibu dari mana nih? Kalau misalkan, saya dari Papua datang ke sini dari tahun berapa? Misalkan, sok Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin, Ya. saya Yuni Setiasari. Saya Kepala Bidang Perencanaan, Penempatan Tenaga Kerja, Oke. dan Perluasan Kesempatan kerja. Ya, saya kerja di Snaker Provinsi Banten ini dari 2015. 2015. Iya. Oke. Tadinya di Balai Latihan Kerja. Yang di Pandeglang Iya, itu ya? bukan. Yang di yang di Serpong. Oh, di Serpong. Iya. Tangerang ya? Iya. Kemudian ke Ibu juga orang Tangerang. Iya, orang Tangerang, Kota Tangerang. Kota Tangerang. Iya. Oke. Nah, itu tadi teman-teman Ngobduls ini jadi narsum kita ini Ibu Yuni ini berasal dari Kota Tangerang. Beliau dari tadi tuh BLK. Sebelum di Snaker sama punyanya BLK, Oh, punyanya di Snakernya juga, Oke. tapi kita Subidang lah mungkin ya. Iya, kita di UPT Latihan UPT, Kerja. Oke. Setelah itu Ibu kesini tahun Iya. berapa? Mulai di ini? Di sini 2020. 2020, udah hampir 5 tahun ya? Iya, tadinya di bidang hubungan industrial. Oke, HI ya? HI. Ini bergeser ke sini. Iya. Oke Ibu, kita akan masuk ke dalam pembahasan. Nah, Bu, tapi Ibu lumayan cukup berpengalaman banget itu di dunia ketenaga kerjaan ya pastinya, karena Ibu juga ada di Snaker tahun 2020, mulai dari HI kemudian Dari 2015. 2015 kemudian sampai sekarang. Ini kan keren banget nih Bu. Sebetulnya di bidang Ibu yang sekarang ini, bidang perencanaan dan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, itu apa sih Bu fungsinya gitu? Tupoksi bidang ini tuh ngapain gitu? Iya. Dari bidang dari program perencanaan itu ada makro dan mikro. Makro dan mikro. Iya, kalau kita makro bagaimana kita membuat kebijakan terkait dengan kebutuhan tenaga kerja. Ya, kalau mikro bagaimana perusahaan yang ada di Banten membuat laporan bisa membuat laporan tenaga kerjanya. Oke, gitu ya. Dan disampaikan ke Disnaker. Kalau bidang penempatan tenaga kerja itu banyak. Ada penempatan dalam negeri, ada penempatan luar negeri. Kalau penempatan luar negeri itu ada sosialisasi pekerja migran Indonesia. Kalau penempatan dalam negeri itu ada job fair. Oh, ada job fair. Iya. Okay. Nah Bu, secara singkatnya itu apa sih fokus utama bidang ini dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan gitu? Ya, kita ini tugas kita ini yang utama adalah memfasilitasi. Fasilitasi ya, fasilitator lah gitu ya. Iya, memfasilitasi pencari kerja dan pemberi kerja. Pemberi kerja. Iya. Oke. Ibu, kayaknya agak menarik dan pasti menarik sih buat teman-teman, apalagi yang teman-teman yang lagi kerja nih, nyari kerja nih. Untuk pertanyaan selanjutnya kita boleh Ibu minum dulu biar kita relax, santai. Boleh kita minum dulu ya? Boleh.
Oke Bu. Nah, ini kan kalau dunia kerja ini pasti kita akan mengalami ada fase di mana kesenjangan, di mana lulusan dengan kebutuhan spesifik dan kesempatan kerja perusahaan-perusahaan yang sangat sedikit. Di kita ini kan di Banten khususnya kalau kita lihat bahwa sarjana pendidikan ini cukup besar karena secara spesifik keahlian itu sangat rendah, sangat sedikit. Dan kesempatan kerjanya juga ternyata sangat sedikit, itu sangat sempit. Nah, menurut Ibu nih, penempatan kerja saat ini tuh udah bagus apa belum? Apa perlu kita lakukan peninjauan ulang atau evaluasi begitu? Kalau penempatan saat ini ya, kalau kita itu di Snaker itu kan sebelum kita mempunyai perda kan, Oke. perda Ketenagakerjaan ya. kerja, perda nomor 4 2016 itu sebelum, selama, sesudah, ya kan, itu harus paham dulu ya. Betul. Nah sebelum itu penempatan itu kita kalau di bidang penempatan ya, itu bagaimana pencakar itu tahu dunia kerja dulu. Oh iya, pencari kerja itu ya. Cari kerja. Nah, itu ada kegiatan namanya perguruan bimbingan jabatan. Kita kita koordinasi sama SMK yang ada di Provinsi Banten. Oh, jadi sekolah-sekolah juga ternyata di bidang Ibu nih kerja semuanya. Iya. Oke. Apalagi banyak juga kan di Banten tuh kayak SMK yang apa namanya, Central of Excellence, coy-coy kayak gitu. Kayak pusat keunggulan, kan PKPK yang memang mungkin udah bonafit nih, yang swasta atau yang lain. Nah Bu, sebetulnya gimana sih di bidang Ibu itu untuk mengatur strategi nih ya, dengan banyaknya lulusan, dengan jumlah peluang kerja yang mungkin hari ini sedang mengalami defisit nih, sedikit banget. Jumlah calon pekerjanya banyak. Strategi Ibu yang sudah dilakukan dengan di Snaker itu sejauh ini gimana sih? Ya kita juga kan koordinasi ya sama kabupaten kota yang pasti. Ya karena usernya kan di sana ya. Iya, kabupaten kota juga sebagai stakeholder berkepentingan. Ya, itu kita selalu koordinasi. Dan kita juga kerjasama dengan BKK. Oh, BKK yang ada di SMK ya. Jadi kita mempunyai kegiatan untuk peningkatan BKK itu sendiri. Bagaimana guru-guru itu yang menjadi petugas antar kerja bisa memberikan informasi infoloker kepada alumninya dan bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan BKK itu sendiri ya. Jadi kita menjadi fasilitator bila mana misalkan ada kesempatan kerja, kita bisa komunikasi tuh menjembatani antara perusahaan dengan BKK-nya. Kamu punya alumni nih, ayo masukin nih gitu. Nggak bisa kan kita sendirian gitu ya. Begitu juga dengan kabupaten kota ya, kita selalu mereka kegiatannya apa untuk fasilitasi apa job fairnya kayak rekrutmennya, fasilitasinya kan seperti itu. Kalau udah ada maksudnya keterlibatan kita kan biasanya proses masuk ke perusahaan itu kan nggak terlalu sulit kadang-kadang Bu ya. Kadang kalau formal gitu dia sebagai seorang pencari kerja dia datang tiba-tiba atau online itu kebanyakan nggak diterima tuh. Tapi kalau lewat BKK tadi saya rasa sih cepat banget itu penyerapan tenaga kerja. Iya kan BKK juga untuk menjadi BKK itu harus mempunyai MOU. Oh MOU dulu ya? Dengan perusahaan-perusahaan itu ya? Di perusahaan-perusahaan itu. Jadi lebih mudah gitu. Karena dan kita juga punya kegiatan untuk peningkatan BKK. Jadi BKK itu ada ketua-ketua forumnya. Oh gitu. Iya, jadi ketua forum provinsi, kabupaten, kota. Jadi kita lebih gampang untuk data penempatannya gitu. Nah, Ibu bicara soal perluasan kesempatan kerja nih. Kan nggak semua orang bisa kerja di sektor yang formal ya. Nah, kemudian gimana sih caranya di Snaker Banten itu mensiasati bagaimana sektor informal kayak wirausahawan ini bisa berkembang gitu. Kemarin kita di perluasan kesempatan kerja ya. Kemarin kita punya kegiatan untuk SMK terkait dengan bagaimana mereka bisa menjadi
entrepreneurship. Iya, seperti itu. Terus kegiatan-kegiatan misalnya pembuatan batik gitu. Karena Soft skills lah ya. iya, soft skill. Tapi kita nggak ngasih bahan ya Nah, gitu. oke. Gitu. Cuman kita mendampingi si alumni. Jadi become apa ya, kreatif. Jadi lebih ke ya udah. Ini nih ada usaha batik nih gitu, ada perajin batik misalnya kemarin itu. Nah ini ada mau nggak kamu belajar batik gitu, seperti itu. Oke, jadi tetap kita di posisi sebagai fasilitator. Iya ya. gitu. Bagaimana kemudian si anak-anak, si yang pencaker ini juga selain dia harus cari kerja, ayo dong kita berpikir kreatif nih. Iya, biar bisa berwirausaha. Iya, kan gitu. kita nggak selamanya kerja Bu ya. Iya, harus kan formal kan susah. Betul, lowongan ya, semakin sedikit. Jumlah pencari kerja semakin banyak. Artinya memang kita pemerintah mungkin juga harus berinisiasi untuk mendorong bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan dari wilayah sektor yang paling kecil, wirausaha, jualan atau apa gitu. Nah, konten kreator juga kemarin kegiatan. Oh gitu ya? Iya, konten kreator, jadi orang konten kreator. Kan sekarang YouTuber konten kreator itu kan laku ya. Jadi laku banget kayak review makanan gitu. Iya, jadi kita kemarin ngundang juga. Oh gitu. Ya, konten kreator juga kita ngundang buat anak-anak yang motivate lah ya, iya, jadi bisa jadi konten kreator yang baik gitu. Itu keren sih Bu, menurut kita keren. Dan itu sobat-sobat teman-teman semuanya Ngobdus, si Ibu tadi sudah menjelaskan tuh. Kita ini jangan terjebak pada wilayah formil karena kesempatan kerja ini juga sedang unconditional gitu, nggak bisa kita kondisikan. Ini dunia sedang bergerak agak aneh gitu, makanya ayo kita kreatif aja gitu. Ya, kamu bisa apa? Jangan malu dan terus upgrade skill lah ya. Nah Bu, kendala apa sih sebetulnya, kan Ibu di bidang ini, kemudian apa kendalanya dalam upaya perluasan kesempatan kerja di Banten, mengingat Banten ini yang daerah yang cukup dinamis, dibilang industrinya banyak, memang banyak, dibilang penganggurannya kita ternyata keempat. Apa sih sebetulnya kendalanya? Kalau kendala ya, kalau tadi yang formal, yang SDM kita itu untuk ke formal itu mereka tuh daya saingnya kurang. Gitu ya. Banyak tuh perusahaannya kemarin kan kita ngambil ke kita ya untuk akad antar kerja antar daerah. Kita ngirim ke Subang. Jawa Barat. Oke. Ternyata itu kemarin dia nggak ngambil lagi. Saya tanya, kenapa kok nggak ngambil lagi dari kita? Bu, yang kemarin pada pulang. Nggak betah. Iya, padahal saya dari awal tuh coba sih tolong kasih kesempatan saya gitu ya untuk untuk kamu ngambil cari kerjanya dari Banten. Kesempatan kerja nih gitu. Ya udah kasih kesempatan tuh, kita udah kirim tuh ke sana. Ternyata malah yang bersangkutannya yang berguguran. Iya gitu. Nggak betah. Oke Bu, jadi kita ambil globalnya bahwa ketersediaan SDM kita juga yang mungkin belum siap menerima sektor formal. Ya, sektor formal ini juga maksudnya tidak semata-mata kita pandang, maksudnya ini nggak ada peluang kerja, enggak, pasti ada peluang kerja. Hanya kadang-kadang kebutuhan mereka sebagai pembuka lapangan kerja itu spesifik. Kayak misalkan sekarang kita bicara MBG lah, misalkan Bu ya, program Pak Presiden nyari sarjana gizi susah banget kan. Artinya itu sektor-sektor formal yang harusnya bisa diisi oleh orang lokalnya belum sanggup. Bener, orang lokalnya. Bener kan Bu? Kita tuh banyak kan lulusannya itu lulusan yang tidak eksakta lah gitu, kalau enggak maksudnya terlalu global gitu kayaknya. Kalau yang enggak ya jarang yang sesuai gitu. Betul, dengan kebutuhan industri yang di Banten kayak Cilegon kimianya. Ternyata mereka ngambil dari Jawa, nggak ngambil dari benar. Kayak
ini mah pengalaman pribadi Bu ya. Saya sempat masuk ke sektor formal dan lain-lain. Dari mulai kantor sampai saya ngelamar supir dengan sarjana pendidikan itu ternyata susah. Kenapa ya? Susah. Dia kayak kita misalkan ke apa namanya ya, community development, kayak perusahaan itu kan punya komdev ya, humas gitu. Nggak bisa kalau sarjana pendidikan, kecuali kita punya orang dalam kayaknya. Oke, teman-teman semua aja. Nah, kita mau tanya ke Ibu nih, informasi buat teman-teman subscriber nih atau warga masyarakat Banten. Kalau mereka ingin cari kerja di sektor formal nih, nyari informasi lowongan kerja yang valid dan terjamin itu, platform resmi ada nggak sih Bu dari Banten? Kita punya namanya Siloker. Siloker. Sistem Informasi Lowongan Pekerjaan. Nah itu mungkin bisa di ini ya, Iya. dikasih Kita tahu. downloadnya di Google Play. Google Play, Iya, Siloker jadi itu. pakai Android ya. Oke, basic Jadi, Android ya. tinggal upload aja. Nanti di situ kita tersedia info-info loker. Lowongan Dari pekerjaannya perusahaan, ya. iya, gitu. Oke. Jadi sekali lagi download, kamu pakai Android download Siloker. Oke. Nah Bu, bicara tadi soal ternyata memang kita ini sedang mengalami krisis peluang pekerjaan ya. Tetapi tadi Ibu sampaikan, ayo kita upgrade diri terus, soft skill, mudah-mudahan ketika waktunya tiba kita udah siap nih. Ada nggak buat saran dari Ibu Kabit nih buat Ya. teman-teman para pencari kerja? Iya teman-teman ya, selain kita mempunyai kompetensi kerja gitu kayak pengetahuan, keterampilan, keahlian ya, kita juga harus punya soft skill gitu ya. Terus motivasi diri gitu untuk terus berusaha gitu, jangan patah semangat gitu, daya juangnya. Tempatkan di luar itu sebagai bagian dari pengalaman. Betul. Gitu, jangan putus asa pokoknya gitu. Terus yang terakhir itu doa ya. Jadi doa kita terus meningkatkan spiritualitas kita. Iya gitu, jangan putus asa lah bahasanya seperti itu. Oke Ibu, tadi setelah Ibu tadi menyampaikan pesan-pesan nih buat para pencari kerja, mereka juga biar tadi selain mereka harus meningkatkan upgrade skills, mereka juga harus rajin doa dong. Iya. Saya ingat kata-kata kiai saya dulu, guru saya, doakan yang kamu kerjakan yang kamu doakan, karena kunci sukses itu dua, kerja dan doa. Iya. Benar nggak Bu? Iya pasti. Nah Bu, visi misi Pak Gubernur kan hari ini kita bicara soal bagaimana pengentasan pengangguran. Karena pengangguran kita pengangguran terbukanya kan cukup besar kita. Nah strategi ini ya kemudian diperlukan. Ada nggak sih Bu sebetulnya strategi dari bidang ini tuh ke perusahaan-perusahaan? Sering nggak kayak misalkan komunikasi, ayo dong perusahaan semangat lagi dong buka tenaga kerja nih, kalau ada peluang jangan ngambil dari tenaga kerja asing ataupun dari luar Banten dong. Lu kan kerjanya buka lapangan kerjanya di Banten nih gitu. Iya, kita visi misinya Pak Gubernur kan untuk memaksimalkan muatan lokal. Betul. Jadi kita buat aplikasi namanya Siloker. Yang tadi itu Siloker. Iya, Siloker. Jadi aplikasi bagaimana perusahaan menginformasikan lowongannya ke aplikasi. Perusahaan juga bisa mendownload juga ke ke Google tadi, Betul. Google Play tadi. Jadi gratis. Tanpa ada pungutan biaya? Nggak ada. Kalau pakai aplikasi yang swasta itu mereka bayar. Iya, berbayar ya? Iya, berbayar. Ini dia gratis. Nah, mereka mendapatkan sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya dia butuh apa. Oke. Nah, tinggal pencakarnya pilih sendiri di aplikasi di itu. situ ada ya? Iya, gitu. Nah Bu, tadi tuh Siloker itu udah terinformasikan menyeluruh ke perusahaan-perusahaan? Udah ya? Udah. Kita sudah ada kerjasama sekitar 100 sampai lebih perusahaan yang ada di Banten ya? Yang menginformasikan lowongannya. Kemarin terakhir Lotte. Oke. Nah Bu, kalau begitu kasih pesan-pesan deh buat perusahaan yang belum maksimal nih ngerekrut tenaga kerja lokal nih, sok Bu. Teman-teman perusahaan yang ada di Banten, ya
kalau ingin maju perusahaannya ya, Ya betul. gunakan dong gitu kan ya. Tenaga kerja yang ada di Banten, tenaga kami juga hebat kalau betul. dikasih kesempatan dan kami memberikan fasilitas untuk mendapatkan tenaga kerjanya di aplikasi. Jadi kami bebas daripada percaluan, bebas dari broker ya. Jadi silakan pilih sendiri dan sudah diupload oleh ribuan pencaker. Oke. Gitu. Ini gratis, nggak ada biaya sama sekali. Oke, itulah teman-teman sahabat Ngobduls bahwa ibu tuh udah ngasih tahu nih mau pencakernya, mau yang pencipta lapangan pekerjaannya. Ayo sama-sama meningkatkan diri buat teman-teman para pencari kerja dan buat perusahaan-perusahaan nih. Jangan bosen-bosen dong ngebuka lapangan pekerjaan. Kalau memang dibutuhkan, Wong Banten juga masih tersedia banyak banget Bu ya. Banyak. Dan siap bersaing. Toh pada akhirnya ini yang untung juga teman-teman perusahaan, investasinya nyaman, gitu kan Bu? Iya. Oke. Nah Ibu, ini insight yang keren banget, berusaha dan berbobot dan informatif banget Bu. Makasih banget ini, udah nemenin kita podcast. Mudah-mudahan ini jadi informasi, jadi motivasi dan juga jadi pengingat untuk perusahaan-perusahaan nakal yang masih suka ngerekrut tenaga kerja di luar Banten. Padahal perusahaannya dia ada di Banten, gitu kan Bu? Iya. Oke, menggunakan muatan lokal. Iya, betul. Mudah-mudahan ini jadi ajang teman-teman pencaker ini nyari kerjanya nggak usah repot-repot tadi, download aplikasi Siloker. Nah, setiap peluang kerja itu pasti ada Bu ya. Pasti ada selama kita mau aktif mencari, kayak meningkatkan kompetensi, manfaatkan fasilitas yang sudah diadakan, diciptakan oleh Ibu Kabid beserta tim, oleh Pak Gubernur beserta tim. Oh ini sudah sangat jos, tinggal kita memanfaatkan teknologi itu sendiri. Ibu makasih banyak. Mudah-mudahan kita ini bukan yang pertama Bu ya. Jadi jangan sampai cepat berlalu lah gitu. Itu dari Ibu Kabid. Saya juga menyampaikan terima kasih dan mohon maaf Bu kalau misalkan ada pertanyaan yang kurang oke. Cuma saya pikir itu pertanyaan-pertanyaan yang diinginkan oleh para pencaker. Itu saja, salam sukses buat semuanya. Mudah-mudahan teman-teman cepat bangunnya pagi aja, nggak usah siang-siang. Ayo nyari kerja. Terima kasih, saya Maharus Ali, mohon undur diri. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.